Mama muda mau cerita, cek. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di YouTube channel Vita Feriana. Gimana kabar kalian? Mama harap sehat semuanya ya. Malam ini Mama Vita mau bercerita tentang sebuah kisah misteri yang pastinya sangat legendaris sekali. Bahkan dijadikan sinetron itu sampai 2 kali, yaitu di tahun 1999 sama di tahun 2018. Mungkin ada yang familiar sama suara ini? Dengerin dulu ya. Nah, sudah tahu kan Mama mau bahas cerita apa? Tapi kayak biasanya nih, sebelum kita memulai videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, untuk share, like, comment. Nah, siapa di sini yang zaman SD dulu nih, tiap malam, apalagi setiap malam Jumat, itu selalu nongkrongin salah satu sinetron kolosal, yaitu judulnya Misteri Gunung Merapi. Di situ kita tahu kan siapa sih pemeran utamanya, siapa lagi kalau bukan si Mak Lampir yang ketawanya amat sangat legendaris itu, yang menyeramkan itu ya. Nah, kali ini Mama Vita mau menceritakan asal muasal Mak Lampir itu kenapa sih bisa mukanya seseram itu. Ya, kita semua tahu ya, kalau Mak Lampir ini cantik banget image-nya itu dengan mukanya yang serem, ketawanya yang menyeramkan, dan juga suka banget bikin onar. Dia ini nggak mau gitu, nggak suka gitu kalau misalnya nih di tempat daerah di mana yang dia tinggalin itu tuh aman, tentram, damai. Tapi kalian tahu nggak, kok dia bisa begitu? Sebenarnya cerita yang ada di sinetron-sinetron itu kan sudah diadaptasi ya. Orang tuh taunya tuh cerita Mak Lampir itu berasal dari Jawa. Tapi sebenarnya legenda yang asli itu ini berasal dari salah satu gunung Merapi Agam yang berada di Kabupaten Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mak Lampir itu kan biasa yang kita panggil ya, dia tuh kita terkenalnya tuh manggilnya Mak Lampir. Sebenarnya Mak Lampir ini punya nama asli guys, namanya Siti Lampir Maimunah. Pada dahulu kala, Siti Lampir Maimunah ini merupakan seorang putri yang cantik jelita berasal dari kerajaan kuno yang namanya Kerajaan Champa. Kerajaan Champa ini berasal dari Vietnam. Dari kata Champa itu diambil dari bahasa Vietnam, itu namanya Chenta gitulah. Sama lah seperti putri-putri kerajaan yang lainnya. Nih, Siti Lampir Maimunah nih, Mbak Muni, ya punya karakter yang baik, sopan, cantik. Nah, kebetulan suatu hari Mbak Muni nih, kok nggak enak ya panggilnya Mbak Mun ya? Ya udah kita panggilnya Mbak Lampir ini, dia ini jatuh cinta sama seorang pengembara. Kita sih sampai sekarang nggak tahu ya nama aslinya siapa. Kita panggil aja dengan sebutan Datuk Panglima Kumbang. Si Datuk ini juga cinta, suka gitu sama si Mak Lampir. Cuman biasalah ya kalau cowok tuh suka-suka gengsi. Akhirnya mereka nih biasalah berhubungan mereka tuh menjalin cinta gitu. Tapi sayangnya pada suatu hari orang tuanya si Datuk ini bilanglah ke mereka, "Hei, aku nih gak setuju sama hubungan kalian. Kalian nih harus pisah." Dari situlah Mak Lampir tuh sakit hati. Ya namanya lagi bucin-bucinnya ya, disuruh pisah gitu sama orang tuanya. Padahal dia tuh kurang apa lagi sih, udah putri, cantik pula, baik, sopan. Nah, gara-gara sih cintanya Mak Lampir ini tadi tidak direstui oleh orang tuanya si Datuk, stres lah dia. Akhirnya dia tuh minggat guys, minggat bertapa ke salah satu gunung Merapi. Di sana dia merenung dan juga pengen punya ketenangan. Tapi ternyata pas waktu dia meditasi itu dia ketemu sama guru guys. Sama guru, kita panggilnya Mak Serintil. Nah itu sih cerita-cerita yang di sinetron ya. Nggak tahu nama asli gurunya tuh siapa. Di situ dia diajarin tuh banyak sekali ilmu. Banyak pokoknya. Akhirnya setelah sekian lama Mak Lampir ini diwisuda guys. Diwisuda. Setelah lama bertapa dia di gunung dan juga menebarkan gelarnya sebagai orang yang sakti mandraguna, disebutnya dengan Mak Lampir. Tetap saja dia ini kan seorang wanita yang merindukan kasih sayang ya. Jadi dia teringat nih sama kekasihnya si Datuk Panglima Kumbang.
turun gunung lah si mak lampir ini, mencari-cari Panglima Kumbangnya di mana. Yang bikin kaget guys, kita kan mungkin ya kalau zaman now nih ya, kalau misalnya kita udah lama nih nggak ketemu orang nih, misal kita lagi makan bakmi gitu ke papasan, ketemu gitu. Kalau nggak kita lagi jalan ke mall, ketemu. Ini ketemunya di medan perang. Yang bikin sedihnya, udah lega nih kan si mak lampir ini bisa ketemu Panglima Kumbang. Pas ketemunya si Panglima Kumbangnya nih koit guys, gugur di medan perang itu. Apalagi nih ya, sebelum nih Panglima Kumbang meninggal, dia itu sempat menyatakan cintanya ke mak lampir. Jadi kan awal-awal kan dia masih gengsi nih kalau dia juga suka nih sama si mak lampir. Pas sudah menyatakan cinta, taksek gitu, meninggal sudah. Disitulah mak lampir langsung sangat amat bersedih. Panglima, aku sungguh rindu padamu. Maimunah, maafkan abang. Abang sudah tidak kuat lagi. Abang cinta sama adik. Jadi abang selama ini juga cinta sama adik? Belum sampai dia ngejawab, dia udah koit guys. Sedih nggak tuh? Udah tahu dia cinta banget ya, malah meninggal. Setelah tahu nih Panglima Datuknya ini tuh juga cinta banget sama si mak lampir, akhirnya dia punya ide guys, gimana ya caranya bisa menghidupkan lagi si dambaan hatinya. Nah, dia kan udah sakti mandraguna nih ya, otomatis lah dia ini banyak sekali ilmunya. Akhirnya dia punya ide untuk mengikatkan jiwa si Panglima Kumbang ini ke bumi. Tapi nih mantranya nih obatnya ini ada efek sampingnya. Kalau dia bisa menghidupkan kembali si Panglima Kumbang ini, efek sampingnya dia itu bisa menjadi buruk rupa guys, nggak lagi cantik. Tapi gimana ya, orang namanya udah bucin ya guys, si mak lampir nih mikir nih si Datuk nih tetap cinta dia gitu, walaupun bentuknya kayak apalah, buruk rupa lah segala macam, namanya cinta kan ya, kita nggak ada yang tahu ya. Akhirnya nih mak lampir nih ngebawa Datuknya nih ke gunungnya dia pertapa tadi. Disitulah dia keluarkan jurusnya nih, was abrakadabra, hidup kau. Pas dia hidup ini melek nih, lihat ke kanan nggak ada orang, lihat ke kiri, buset, lihat mak lampir, buset nih serem amat nih wanita gitu. Ketakutan dia, kaget kan si Panglima tadi ngelihat mukanya si mak lampir. Larilah dia terbirit-birit ke desa langsung guys. Melihat waktu dia nih lari ketakutan nih ngelihat mak lampir ini, mak lampir tuh shock, sedih dia hatinya. Dia udah rela jelek gitu demi elu, demi bisa ngidupin elu lagi, elu malah kabur. Emang dasar laki-laki ya, gak tahu diri ya memang ya. Pas sudah lari nih guys, si Panglima ini kan lari sampai ke desa terdekat. Di situ dia itu malah langsung bilang ke warganya, bilang gini, warga desa, aku melihat wanita buruk rupa, mungkin dia siluman atau apalah, difitnah lah si mak lampir inilah. Dia lagi ada di Gunung Merapi sana, dan saya yakin dialah selama ini yang selalu yang selalu menebarkan kejahatan di desa ini. Kita harus hati-hati. Nah, gara-gara inilah mak lampir tuh sangat kecewa gitu. Ya ampun, dia tuh kecewa banget soalnya si Datuk ini malahan memfitnah dia, menyebarkan hoaks ke warga desa. Gara-gara itu akhirnya si mak lampir ini berjanji sama dirinya sendiri, apalah aku sudah berbuat baik kepada seseorang, malah aku nih difitnah. Dia ini memutuskan untuk memerangi kebaikan, alias dia itu menjadi jahat. Mulai nih menyerang warga desa dan juga membuat malapetaka di desa itu. Itu semua berawal dari karena dia tuh sakit hati guys. Sebentar. Orang yang baik jadi jahat karena disakitin. Wait. Jangan-jangan nih film Joker itu ngambil karakternya itu dari kisahnya si mak lampir ini. Ya nggak sih? Agak-agak related gitu nggak sih? Ya nggak sih? Mak lampir ini kan mulai nih bikin onar gitu. Otomatis banyak juga yang melawan dia. Akhirnya dia nih berpindah ke Gunung Merapi yang ada di tanah Jawa. Dia di situ bertujuan untuk meditasi biar dia itu lebih sakti mandraguna. Biar dia itu tuh
bisa ngelawan orang-orang yang mau ngelawan dia, begitu guys. Jadi buat kita nih pelajarannya, buat kita semuanya ya, kalau misalnya kita udah dibaikin sama orang, itu selalu juga berbalas baik gitu kepada orang itu. Jangan sampai kalau orang itu udah baik sama kita, kita jahat, orang lain itu malah bisa lebih jahat sama kita. Itu dia kisah Mak Lampir. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga buat teman-teman, kalau misalnya ada saran atau komentar untuk ide cerita berikut, boleh langsung di type di kolom komentar di bawah. Ya udah ya, jangan lupa untuk subscribe YouTube ini dan juga like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Mama Vita mau undur diri dulu. Dadah. Mama Vita dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin dan semoga rahmat serta berkah selalu berada untuk kita semuanya. Terima kasih.